Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again, my student. Today we will learn about narrative text. What is narrative text? But before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, senang bertemu dengan kalian kembali pada semester genap ini. Pak Fikri harap kalian lebih serius, lebih meningkatkan kualitas kalian dalam memperhatikan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dan lebih serius dalam mengerjakan setiap kuis atau tugas yang telah diberikan agar hasil yang kalian dapatkan menjadi hasil yang memuaskan dan membantu kalian ketika ingin meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Okay. But before we start our lesson, before I tell you about the definition about narrative text, there are 6 chapters in this video. The first is about definition, the second is kind of narrative, the third is purpose, the fourth is language feature, and the fifth is generative structure, and the sixth is text of narrative. Okay, please watch and listen carefully and pay attention. Okay, the definition of narrative text. A narrative text is an imaginative story to entertain people. Teks narasi adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur orang. Naratif adalah cerita khayal yang bertujuan menghibur pembaca. Jadi cerita khayal ya, tentu yang namanya cerita khayal itu belum tentu kebenarannya, karena bisa jadi itu hanyalah imajinasi atau cerita fiktif yang dibuat oleh seseorang atau cerita buatan sekelompok masyarakat yang tidak terbukti kebenarannya. Di sini naratif teks yang bersifat fiktif atau tidak nyata. Contoh dari naratif teks yaitu Cinderella, Snow White, Rabbit and Crocodile, dan sebagainya. Kalau lokal ada Sang Kuryang, Maling Kundang, dan lain-lain. Untuk penjelasan lebih rinci, silakan baca penjelasan berikut ini dan jelaskan dan perhatikan. Okay. Kind of narrative text. There are so many kind of narrative text. The most kind of that we know is a fairy tale. Fairy tale itu contohnya seperti Cinderella, Snow White, dan lain-lain. Ada juga mystery, ada yang science fiction, ada yang romance, ada yang horror. Fable, kalau fable ini kayak kelinci dan kura-kura, buaya dan kancil, dan lain-lain. Jadi di fable ini cerita yang berisi tentang binatang, dan binatang itu seakan-akan hidup seperti apa yang dilakukan manusia, bisa berbicara, bisa bergerak, bisa beraktivitas seperti manusia. Ada myth and legend atau mitos dan legenda atau legenda ya. Okay, the purpose of the narrative text. There are two main purpose of narrative text. The first is the purpose of narrative text is to amuse the reader with the story, untuk menghibur ya, untuk menghibur pembacanya. The second is the purpose of narrative text is to tell a story, pasti untuk menceritakan suatu cerita tersebut, and entertain the reader with a story, dan mengajak pembaca agar menarik atau terhibur dari cerita tersebut ya. Jadi otomatis ceritanya itu harus menarik agar si pembaca merasa tertarik dan terhibur. Okay. And then language feature of narrative text. There are 5 language feature here. For the first is past tense. Jadi di naratif ini tensesnya menggunakan past tense bukan present tense. For example, kalau sejauh yang kalian tahu, kalau present tense itu menggunakan verb 1. Nah, kalau di naratif text ini menggunakan tenses past tense, jadi verbnya harus verb 2. Kalau verb satunya itu kill, kalau verb 2-nya killed. Kalau verb satunya drink, verb 2-nya drunk. Nah, di naratif teks ini rata-rata verbnya menggunakan verb 2 atau bentuk lampau. The second is adverb of time. Once upon a time, one day, and etc.
Jadi biasanya kalau di narrative text diawali dengan kata-kata seperti itu. Once upon a time, one day, pada suatu hari, pada suatu masa, ditemukan atau apa dan lain-lain ya. The church is specific character and the character of the story is specific, not general. Jadi spesifik, karakternya pasti spesifik, langsung disebutkan karakternya siapa. Contohnya Cinderella, Snow White, Alibaba, dan itu biasanya menjadi judul pada suatu teks tersebut. The fourth is direct speech. Jadi speech itu pengucapan direct langsung, pengucapannya secara langsung. It's to make the story lively, untuk membuat cerita itu seakan-akan nyata atau hidup bagi yang membacanya atau bagi yang mendengarkannya. And the last is action verb. Jenis-jenis verb ini kan ada banyak. Nah, kalau di narrative text ini menggunakan action verb, verbnya show an action, jadi menunjukkan aksi. Contohnya kill, membunuh, walk, berjalan, eat, eaten, eat at, ya, drunk, minum, makan, dan lain-lain. Verbnya menggunakan verb action, jadi aksi. And then the generic structure atau strukturnya bagaimana pada teks naratif itu. Pada umumnya dan pastinya strukturnya seperti ini. Yang pertama orientation, yang kedua complication, kemudian ada resolution, dan ada coda ya. Yang pertama orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi di orientation ini berisi pengenalan tokoh. Misalnya pada cerita Cinderella, pasti di paragraf pertama pasti menceritakan tentang siapa itu Cinderella, di mana Cinderella tinggal, bagaimana kondisi Cinderella, kapan cerita itu terjadi. Nah, itu biasanya terlibat pada orientation. Jadi ketika ada pertanyaan where, when, who, siapa, itu biasanya ada di bagian orientation. Kemudian setelah dikenalkan karakter itu, kemudian timbullah complication atau where the problem in the story develop. Permasalahan muncul, mulai terjadi dan berkembang. Nah, setelah karakternya udah jelas siapa aja, kemudian di paragraf selanjutnya pasti terjadi beberapa masalah. Contohnya pada teks Cinderella masalahnya adalah pergi ke istana ingin menemui sang pangeran, tapi tidak diperbolehkan sama ibu tirinya, dihalangi, dan ketika di istana waktunya habis, sepatunya tertinggal, dan lain-lain. Nah, complication-nya, masalahnya di situ banyak sekali. Kemudian setelah complication pasti ada yang namanya resolution atau where the problem in the story is solved itu terselesaikan. Jadi di bagian ini masalah yang ada di complication itu sudah terselesaikan ya. Paragraf yang berisi tentang resolution, di mana paragraf itu menceritakan tentang bagaimana sih si karakter itu menyelesaikan masalah atau bagaimana masalah itu bisa selesai pada karakter tersebut. Nah, pada resolution ini biasanya terjadi happy ending atau yang baik, atau juga bisa bad ending atau ending yang buruk ya. Kalau di Cinderella endingnya atau akhirnya happy ending atau bahagia. Jadi beberapa cerita ada yang happy ending, ada juga yang bad ending. Nah, kemudian yang terakhir ini coda atau reorientation. Ini bersifat opsional, boleh ada atau boleh tidak. Nah, tujuannya untuk apa coda ini atau berisi apa? Coda ini berisi tentang lesson from the story, pelajaran atau hikmah dari suatu cerita tersebut. Boleh ada dan boleh tidak. Kadang ketika kalian menemui suatu teks yang ada kodanya bagus, tidak ada kodanya juga bisa dikatakan bagus, jadi tidak menjadi masalah. Kemudian selanjutnya ini contoh teksnya, narrative text. Let's read it together and analyze it. Jadi mari kita baca. Kalian bisa baca sendiri di sini, sudah jelas teksnya seperti apa. Pak Fikri langsung menganalisanya saja. Jadi yang paragraf awal ini, bagian merah ini adalah orientation ya, dimana
karakternya disebutkan di sini rabbit dan turtle, ya udah jelas rabbit siapa, turtle siapa, apa yang terjadi. Nah, terjadilah suatu permasalahan di bagian yang warna biru ini yang namanya complication. Kalian bisa baca sendiri. Nah, kemudian setelah complication ada yang namanya resolution. Nah, setelah masalah ini terjadi, kemudian di bagian yang hijau ini masalah ini terselesaikan, gitu ya. Harap dibaca baik-baik bagian teks ini karena akan Pak Fikri jadikan soal atau sebagai latihan kuis di Edmodo. Jadi otomatis ketika kalian tidak bisa mengerjakan kuis, otomatis kalian tidak membaca dengan baik. Okay, before we end our meeting today, sebelum Mbak Fikri mengakhiri video ini, ada quotes. Remember, when you are lazy, it means that you have already to be full, dumb, and poor. Jadi diingat baik-baik ketika kalian malas, atau kalian sedang malas, atau kalian sedang berenak-enakan dalam kemalasan atau terlena pada kemalasan, itu berarti bahwa kalian telah siap untuk menjadi sesosok manusia yang tidak berguna, bodoh, dan miskin. Jadi otomatis kalau kalian tidak mau miskin, tidak mau bodoh, dan tidak mau menjadi orang yang berguna, pastikan bahwa diri kalian tidak malas, karena malas adalah penyakit yang harus dilawan. Semangat anak-anak, see you next meeting. Do your best. I hope you get stronger, get smarter, and stay healthy. Tetap di rumah saja, kerjakan tugasnya dengan baik dan jaga kesehatan. Okay, sekian dari Pak Fikri. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.